qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini ada kalimat qad aflaha, sungguh bahagia, man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Jadi zakat itu salah satunya diambil dari kata-kata zakka, artinya bersih, suci. Para ulama secara etimologi memberikan pengertian zakat ini maknanya bersih atau suci. Ada juga yang memaknai dengan berkembang, atau bahasa Jawanya itu merukah, menjadi banyak, menjadi besar. Sehingga di dalam sebuah kitab Imam Zakaria mengatakan, az-zakatu tamliku malin mahsusin li mustahiqihi bi syara'it mahsusah, yang artinya zakat itu adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu adalah semacam pengalihan hak, pemberian hak kepada orang lain, tapi orang yang kita kasih itu harus betul-betul yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya nanti kita, insya Allah di dalam kultum ini kalau cukup waktunya kita akan bahas. Kita awali dari bagaimana hukumnya zakat itu. Mungkin kita akan spesifikasi, langsung berbicara tentang zakat fitrah saja, karena zakat itu ada zakat mal, zakat harta juga, dan zakat fitrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan khusus berbicara tentang zakat fitrah, karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri, dan itu merupakan kewajiban kita. Di dalam Al-Quran, sebagaimana kita baca 30 juz, sepertinya tidak ada istilah zakat fitrah, itu tidak ada. Bahkan kata-kata Al-Quran untuk menyebut zakat itu kadang-kadang menggunakan kata sodaqah. Innamas sodaqatu lil fuqara, khudh min amwalihim sodaqatan. Jadi istilah zakat juga menggunakan kata sodaqah. Zakat fitrah itu adanya di dalam hadis Nabi. Salah satunya yang akan kita baca ini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an minat tamr atau so'an min sya'irin al-abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla al-khurujin nas ila shalah, yang artinya difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitrah dengan menggunakan so'an minat tamr, satu sok dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari syair, gandum. Ini awalnya ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil hukum bahwa zakat fitrah ini fardu, dan fardunya fardu ain. Fardu ain. Setiap orang yang hidup di bulan Ramadan, baik besar maupun kecil, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, wajib membayar zakat fitrah. Makanya kalimatnya kan menggunakan faradha. Itu artinya kalau ini merupakan fardu, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan bagi yang mampu tentunya. Segala atau semuanya syariat kan hubungannya dengan yang mampu. Yang tidak mampu tentunya untuk membayar zakat pada saat itu ya tidak wajib. Kemudian setelah hukumnya kita berbicara berapa yang harus kita keluarkan zakat fitrah ini. Satu orangnya, satu personnya. Kalau merujuk pada hadis tadi, so'an minat tamr au so'an
min syairin, satu sok. Satu sok itu kemudian dirubah menjadi ukuran di Indonesia, karena di Indonesia itu kan makanannya juga bukan kurma, bukan gandum, menggunakan metode kiasi. Para ulama kemudian menghukumi zakat di Indonesia ini ya pakai makanan pokok setempat. Makanan pokok kita kan beras, dikonversilah kemudian ukurannya kepada beras itu menjadi yang sering kita bayarkan setiap tahun itu 2,5 kilo, atau dalam hitungan liter itu sekitar 3,5 liter. Nah, itu. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kalau sebagian ulama Hanafiyah membolehkan juga zakat tidak harus menggunakan makanan pokok atau makanan kekuatan kutil balad, tapi menggunakan kimah, menggunakan harganya, atau kemudian di Indonesia jadilah membayar zakat fitrah juga boleh pakai uang. Ini dalam mazhab Imam Hanafi. Salah satu dasar hukumnya saya bacakan dari Imam Hanafi ini. An Abi Hanafiyah qala law annaka aqtaita fi shadaqatil fitri halija la ajza'a laka. Imam Hanafi mengatakan, andaikan engkau membayar zakat fitrah dengan halis, maka itu diperbolehkan, sah bagimu. Halis ini dalam bahasa Arab diartikan senilai dengan makanan pokok daerah tersebut. Nah itulah, kalau kemudian kita ditanya bolehkah zakat fitrah pakai uang, jawabannya dalam mazhab Imam Hanafi boleh. Sebagian masyarakat Indonesia kemudian membayar zakat fitrah pakai uang, tentu yang senilai dengan 2,5 kilo. Kalau kita melihat fenomena di masyarakat juga ada yang kemudian dilebihkan, 2,5 kilo itu udah lagi digenapkan jadi 50.000 dan lain sebagainya, juga diperbolehkan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Maliki, dalam mazhab Imam Syafi'i, lebih afdolnya tetap menggunakan metode kias. Kalau di Arab Saudi sana memang makanan pokoknya adalah kurma, juga gandum. Di Indonesia itu pakai beras. Ya mungkin di daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya tidak beras, menggunakan telo misalnya, pakai telo. Tapi kalau sehari-harinya makanan kekuatan atau makanan pokoknya pakai singkong, pakai telo dan lain sebagainya. Itu merupakan bukti bahwa al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum Islam itu sangat fleksibel, mengikuti ilat hukum, ada atau tidaknya ilat. Ilat itu sebab hukum itu diterapkan. Ya, kalau kemudian kenapa di Arab itu kurma karena makanan pokoknya kurma, di daerah-daerah lain apa makanan pokoknya, itulah yang menjadi yang kita gunakan untuk membayar zakat. Begitu. Kita lanjutkan, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Awalnya, akhirnya, boleh atau tidaknya mulai kapan? Kalau kita melihat merujuk pada para ulama ahli fikih, terutama mazhab Imam Syafi'i, ini ada waktu-waktu yang boleh sah, artinya ada waktu yang wajib, ada waktu yang sunnah. Sunnah itu ya sesuai dengan bagaimana dulu Nabi membayar zakat fitrahnya. Ada waktu yang makruh, bahkan ada waktu yang sudah haram, sudah nggak sah bayar zakat fitrah pada saat itu. Pertama, yang sudah diperbolehkan, artinya sah membayar zakat fitrah itu ketika sudah masuk waktu
waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah masuk, saat itu sudah boleh bayar zakat fitrah. Di tahun 2025 ini, misal sudah dinyatakan masuk besok tanggal 1 Maret gitu ya. 1 Maret. Maka ketika dinyatakan ini sudah masuk tanggal 1, pada saat itu juga kita sudah boleh membayar zakat fitrah dan hukumnya sah. Ya tanggal 2-nya bagaimana? Tanggal 2-nya juga kan masih bulan Ramadan, tanggal 3 terus sampai akhir Ramadan. Nah, ini ada saat-saat yang jangan sampai lupa. Dikatakan sebagai waktu wajib menurut ulama fikih ini, yaitu saat matahari mulai terbenam di akhir bulan Ramadan. Wajib ini karena sudah waktu-waktu akhir. Waktu-waktu akhir. Mungkin besok itu misal ya, kalau puasanya kita tanggal 30 bulan Ramadan, maka ketika tanggal 30 itu matahari sudah terbenam, nah ini udah wajib kita bayar zakat fitrah. Sampai kapan? Nah, sampai ada waktu yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi. Kapan itu? Ini ba'da subuh, sebelum datangnya waktu sholat Idul Fitri. Di ba'da subuh itu udah waktu sunnah. Waktu sunnah artinya bukan hanya sekedar kita wajib membayarkannya, tetapi ini adalah waktu-waktu yang afdol. Jadi sebetulnya waktu sunnah, bukan hanya kita mengerjakannya itu dapat menggugurkan kewajiban, tetapi dapat pahala lebih. Karena Rasulullah itu sering memberikan zakat fitrahnya pada waktu-waktu tersebut. Ba'da subuh, sebelum kita sholat Idul Fitri. Bagaimana setelah sholat Idul Fitri? Nah ini sudah mulai, hukumnya udah berbeda lagi. Sudah sholat, sudah selesai, kita belum zakat fitrah. Wah, nah itu sudah masuk waktu makruh. Kata para ulama begitu. Sampai kapan waktu makruh itu? Masih sah untuk membayar zakat fitrah, tapi hukumnya makruh. Itu dibenci, sudah tidak afdol lagi. Bahkan nanti ketika sudah masuk waktu maghrib pada hari raya Idul Fitri, selesailah waktu makruh itu, berganti menjadi waktu yang haram untuk membayar zakat fitrah. Berarti kita dihukumi tidak membayar zakat fitrah pada Ramadan tahun 2025 ketika masuk waktu maghrib di hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, kepada siapa kita menyerahkan zakat fitrah ini? Jawabannya sudah jelas di dalam surah Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di dalam satu ayat ini membahas secara khusus 8 asnaf, 8 kelompok orang yang sah untuk menerima zakat fitrah. Kalau kita tafsirkan lebih dalam ini tidak cukup hanya melalui kultum ya. 8 asnaf ini adalah yang pertama kaum fakir miskin, kemudian kaum fakir lil fuqara, kemudian kaum miskin dipisahkan di antara fakir dan miskin. Ada perbedaan ini kalau kita ungkap lebih lama lagi waktunya. Kaum fakir, kaum miskin, kemudian wal amilina 'alaiha. Amilin ini panitia zakat yang ditunjuk oleh imam, oleh pemerintah, itu disebut dengan amilin. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum yang sering dinisbatkan kepada mu'allaf. Kemudian wa fir riqab, hamba sahaya, wal gharimin, orang yang banyak hutang, hutangnya juga karena karena fisabilillah, bukan hutang kepentingan pribadi. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini seperti para mujahid di Palestina itu berhak menerima zakat. Wa ibnis sabil, dan anak jalanan. Itu 8
asnaf penerima zakat fitrah, yang zakat ini memiliki kekhususan dalam hal penerimanya, tidak fleksibel seperti infak dan sedekah, karena Al-Quran sudah menentukan 8 golongan ini yang zakat kita dianggap sah ketika diterima oleh mereka. Demikian saudara-saudaraku sekalian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pencerahan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mengamalkan kewajiban kita untuk bersama-sama membayar zakat fitrah dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan menjadi puasa yang sebagaimana doa yang kita harapkan. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami keridhaan untuk suatu saat ketika kami sudah di akhirat masuk ke dalam surga-Mu dan dijauhkan dari api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.